Yo dulur, balik lagi bareng Sinau Sedarun. Kali ini Sinau Sedarun akan membawakan cerita tentang sahabat Nabi yang sangat dirindukan bidadari, meskipun rupanya gak ganteng kayak saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah sahabat Nabi yang buruk rupa tapi jadi rebutan bidadari. Banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan itu melihatnya dari fisik, dari harta, ya dari jabatan, kekayaan, ya begitulah lah. Padahal dalam Islam itu nggak boleh, yang harus jadi nomor satu adalah ketakwaan. Harus bisa nerima apa adanya, nggak boleh lihat buruk rupa apa ganteng, ataupun harta kaya atau miskin, karena di mata Allah semuanya sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat isi hati, amalan, dan juga ketakwaan dulur-dulur. Nah, ini ada kisah sahabat Nabi buruk rupa, bahkan dirindukan bidadari dan bisa memperistri wanita sing ayu tenan. Gimana ceritanya? Kita simak ya. Dahulu kala ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui kedua orang tuanya, dan ia tidak mengetahui nasabnya. Gimana hidupnya kayak gitu ya, kasihan. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab yang jelas merupakan suatu aib. Kasihan nih. Julaibib memiliki tampang fisik yang bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya ini jarang ada orang yang mau mendekatinya. Ya Allah. Padahal Julaibib ini adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad loh. Bayangkan, tapi tetap nggak ada orang yang mau dekat. Bahkan orang-orang ini sering mengucilkan Julaibib, kecuali Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Tanya Rasulullah dengan lembut sambil tersenyum. "Ya Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini? Aku ini jelek, nggak tahu nasabnya juga," jawab Julaibib sambil tersenyum pula. Lalu Rasulullah menjawabnya hanya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Ya jelas sih, kalau zaman sekarang ya sulit sih. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini buruk rupa, saya ini jelek, nggak punya harta, siapa yang mau?" Kemudian Rasulullah menarik tangannya Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik, ayu tenan, Masya Allah. Setibanya di rumah pemimpin Ansor tersebut,
Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu. Dan Rasulullah mengatakan, "Wahai pemimpin Ansor, aku ingin menikahkan putrimu," kata Rasulullah pada pemilik rumah tersebut. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, ya jelas seneng dong. Siapa yang nggak pengen dapat mantu Rasulullah? Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Ia menjawab kepada Rasulullah. Pemimpin Ansor dengan wajah yang senang, riang, gembira sekali mengira bahwa Rasulullah adalah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan keburukan di rumah kami." Sangat senang sekali dong. Tetapi Rasulullah menjawab, "Ini bukan untukku, tapi ini untuk Julaibib." Sang pemimpin Ansor itu pun kaget. Wah, Julaibib mengetahui anaknya akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang buruk rupa dan tidak tahu nasabnya pula. Ia langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, sebentar, saya tak pertimbangkan dulu ya sama istri saya." "Ya Rasulullah, saya meminta pertimbangan dulu ya dengan istri saya." Kemudian sang istri menjawab, "Hah? Dengan Julaibib? Bagaimana bisa? Julaibib ini jelek, tidak tahu nasabnya, ndak berharta pula, nggak pangkat. Demi Allah, tidak akan saya menikahkan putriku dengan dia," kata sang istri. Mendengar perdebatan itu, perempuan yang sangat cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar tiba-tiba dan mengatakan, "Siapa yang meminta, wahai ayah dan ibu?" Kemudian sang ayah dan ibu menjelaskan bahwa yang meminta adalah Rasulullah. Perempuan cantik ini memanglah sangat soleha dan sangat mengerti agama. Kemudian ia menjawab, "Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Masya Allah, pengen satu yang kayak gini saya ya. Sudah cantik, baik, soleha pula. Ya. Mendengar jawaban dari perempuan cantik itu pun, Nabi Muhammad langsung tertunduk dan mendoakan sang perempuan. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita, Julaibib yang buruk rupa pun bisa menikah dengan perempuan yang sangat cantik. Tetapi tidak terlalu lama kemudian Julaibib meninggal, karena Julaibib sudah terlalu lama dirindukan surga dan juga bidadari yang ada di surga. Masya Allah. Karena meskipun beliau Julaibib ini adalah buruk rupa, tapi hatinya sangat baik, lembut dan juga bertakwa, sehingga surga lebih merindukan orang-orang yang seperti ini. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya, dulur. Semoga kita juga bisa meniru apa yang dilakukan Julaibib. Selalu bertakwa kepada Allah,
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga kita bisa dirindukan surga dan juga bidadari-bidadari. Apalagi insya Allah kalau kita berdoa ya sapa ngerti rezeki ya kan, kita bisa dapat pasangan yang sangat baik hatinya, sangat soleh ataupun soleha. Ya kalau kita laki-laki sih ya semoga dapat yang soleha ya. Kalau yang perempuan ya semoga dapat laki-laki yang soleh. Nah itulah dulur cerita dari Julaibib yang buruk rupa tapi dirundukan bidadari. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah bagi kita semua. Terima kasih sudah lihat video ini ya. Terima kasih juga sudah support. Assalamualaikum.